قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Allah pada mana pada kesempatan ini kita oleh Allah masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatannya secara lahiriah maupun secara batiniah, terutama kita hidup sekali ini oleh Allah dilindungi, diberi hidayah, ditunjukkan jalan yang hak, yang benar untuk menuju rahmatnya Allah, untuk menuju surganya Allah, yaitu dengan menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka atas peparing Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah Rabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibantu oleh para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa menikmati hidup dalam jamaah. Maka atas pemberiannya, atas perjuangannya, atas kesabarannya, dan atas ketaatannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah yang setia dalam mencari ilmu, menambah kepahaman agama,
menambah keimanan di dalam beribadah kepada Allah dengan cara mengkaji hadis-hadis yang sudah disanadkan, yaitu hadis Bukhari. Pada kali ini kita mengkaji hadis Bukhari. Maka atas perjuangan atas Bapak Ibu, atas kesabaran Bapak Ibu sekalian, saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Diingatkan kembali hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Agar ilmu yang disampaikan, agar kita mengaji ini bisa kita pahami, bisa lebih mudah memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dan juga bisa mengamalkan apa yang sudah dikaji. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Hadis Bukharinya Kitabul Wudu, nomor hadisnya 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'id qala haddatsana Abi an Shalih an Ibni Syihab qala akhbarani Mahmud ibnu Rabi qala berkata siapa Mahmud, wa huwa sedangkan Mahmud iku alladzi yang majja memuntahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi di dalam wajahnya Mahmud, wa huwa sedangkan Mahmud iku gulamun anak kecil, min bi'rihim dari sumur mereka, sumur kaumnya Mahmud. Jadi Nabi mengambil wudu dengan air sumurnya Mahmud, ya. Kemudian air itu dimuntahkan ke wajahnya Mahmud, yang mana Mahmud itu masih kecil waktu itu. Jadi waktu itu Mahmud masih kecil, belum balik, ya. Waqala dan berkata siapa Urwah anil Miswar wa ghairihi dan selainnya Marwan, ghairihi selainnya Miswar, yaitu Marwan. Yusaddiqu membenarkan siapa kullu wahid setiap salah satu minhuma dari keduanya, sahibahu pada temannya kullu wahid, pada temannya kullu wahid. Jadi Urwah berkata dari Miswar dan selainnya Miswar, yaitu Marwan, mereka berdua itu saling membenarkan dan melengkapi hadis. Mereka berdua itu saling membenarkan dan melengkapi hadis. Wa idza tawaddoa dan ketika berwudu siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kadu hampir mereka sahabat, ya kok tatiluna bertengkar mereka. Bertengkar itu maksudnya bukan adu mulut, ya, bukan. Tapi bertengkar ini adu fisik untuk mendapatkan sisa air wudhu, saling dorong-mendorong. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan sisa air wudhunya Nabi. Ala wudhuihi, atas sisa air wudhunya Nabi, ya.
Jadi ketika Nabi itu wudu, maka para sahabat itu saling dorong, saling mendorong, saling berebut untuk mendapatkan sisa air wudunya Nabi. Ya. Jadi dari hadis ini juga menunjukkan bahwa sisa air wudu walaupun bukan Nabi, ya, walaupun bukan Nabi, sisa air wudunya orang lain itu boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Itu boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Artinya sisa air wudunya seseorang itu tidak najis, ya, tidak najis, boleh digunakan untuk berwudu lagi. Babun hadasana Abdurrahman ibnu Yunus qala hadasana Hatim ibnu Ismail an Ja'di qala sami'tu Sa'ib ibnu Yazid yaqulu, berkata siapa Sa'ib, dahabat pergi bi denganku siapa kholati bibiku ilan Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ib bin Yazid berkata, aku pergi bersama bibiku ke Nabi. Aku pergi bersama bibiku ke tempatnya Nabi. Fakolat, maka berkata siapa? Bibi, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna ba'na ukhti, sesungguhnya anak laki-laki saudara perempuanku, sesungguhnya anak laki-laki saudara perempuanku iku wajiun sakit, iku wajiun sakit. Nabi, sesungguhnya anak laki-laki saudara perempuanku ini sedang sakit. Ya, jadi yang dibawa oleh bibinya, ya, yang dibawa oleh bibinya ke Nabi ini adalah anak laki-laki yang sedang sakit. Famasaha, maka mengusap siapa Nabi roksi pada kepalaku. Wada'a, dan mendoakan siapa Nabi li untukku bil barokah, dengan barokah, bil barokah, dengan barokah. Lalu Nabi mengusap kepalaku dan mendoakanku. Suma kemudian tawadhu, berwudu siapa Nabi. Lalu Nabi wudu. Fasyaribtu, maka minum aku min wudu'ihi, dari air wudunya Nabi. Dari air wudunya Nabi. Suma kemudian kumtu, berdiri aku. Suma kemudian kumtu, berdiri aku. Khalfa dohri, di belakang punggung engkau. Khalfa dohri, di belakang punggungku. Fanadortu, maka melihat aku. Maka melihat aku. Ila khotamin nubuwati, pada cincin kenabian. Pada cincin kenabian.
pada cincin kenabian. Jadi bibiku ya, datang kepada Nabi dengan membawa anak laki-laki saudara perempuannya yang sedang sakit, kemudian diusap kepalanya ya, kemudian didoakan barokah, kemudian Nabi wudhu, air sisa wudhunya diminum ya, sisa air wudhunya itu diminum. Kemudian aku melihat ya, cincin kenabiannya Nabi ya. Jadi intinya ini boleh air sisa wudhunya Nabi digunakan untuk berwudu lagi atau diminum ya, boleh. Seperti hadis yang di atas ya, itu kan juga diminum, diusapkan ke wajahnya ya, diusapkan ke tenggorokannya ya, itu Nabi. Tapi kalau kita ini supaya dijaga jangan sampai itu nanti menjerumus ke kemusyrikan. Babuman, babnya orang matmadho yang berkumur-kumur dia, wastan syako dan menghirup air ke hidung, min gorfatin dari caukan, wahidatin yang satu. Jadi babnya orang yang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan cauan satu. Jadi sekali nyawuk itu untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Khalid ibnu Abdullah qala hadatsana Amr ibnu Yahya an Abi an Abdullah ibni Zaid annahu sesungguhnya Abdullah afrogo menuangkan dia minal ina'i dari wadah ala yadai atas tangannya. Fagosalahuma maka membasuh dia huma pada kedua tangan. Suma kemudian gosala membasuh dia. Au matmadho atau berkumur-kumur dia. Wastan syako dan menghirup air ke hidung dia. Min kaffaihi dari telapak tangan, wahidatin yang satu. Dari telapak tangan, min kaffaihi wahidatin dari telapak tangan yang satu. Fafa'ala maka berbuat siapa Abdillah dzalika pada demikian itu, berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung dengan menggunakan telapak tangan satu, salasan 3 kali. Jadi nyawu air ya, sambil menghirup kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Ambil lagi yang kedua sama. Yang ketiga dengan menggunakan telapak tangan satu. Ada juga dalam hadis lain dipraktekkan begini ya.
Satu, terus ditampani dengan tangan kiri, didorong. Nah, itu bukan begini, tapi begini. Tapi ya dalam hadis lain juga begini juga ada. Ya. Tapi kalau di hadis ini yang dibahas menggunakan telapak tangan yang satu. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke hadis yang di atas. Ya, ada yang kelewatan ternyata. Saya ulangi. Fanadortu ila khotamin nabuwah bainak tifaihi misla ziril hajalati. Fanadortu maka melihat aku ila khotamin nubuwah pada cincin kenabian bainak tifaihi di antara telapak tangannya Nabi misla ziril hajalati seperti kancing selambu. Jadi dia melihat cincin kenabiannya Nabi yang ada di antara telapak tangannya itu cincinnya seperti kancing selambu. Wah, seperti kancing selambu. Jadi kalau di hadis lain itu cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah ya. Dan itu juga sebagai stempel ya. Sebagai stempelnya Nabi ketika mengirim surat ajakan amar ma'ruf kepada raja-raja pada waktu itu. Jadi seperti kancing selambunya Nabi, seperti kancing selambu ini bulat ya. Itu yang ketinggalan ya. Kita lanjutkan. Fagosala maka membasuh siapa Abdillah. Fagosala maka membasuh siapa Abdillah yadaihi pada tangannya ilal mirfaqo ini sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Marrotaini dua kali. Marrotaini dua kali. Wa masaha dan mengusap siapa Abdillah biroksihi pada kepalanya, ma apa-apa aqbala menghadap apa ma, wa ma dan apa-apa adbaro membelakang apa ma, wa gosala dan membasuh siapa Abdillah rijlaihi pada kedua kakinya, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki. Kemudian Abdillah membasuh tangannya sampai siku-siku dua kali. Prakteknya dengan satu tangan. Ketika tangan kanan yang dibasuh, maka mengambil airnya dengan tangan kiri dibasuh ya, sampai siku-siku. Sama ketika membasuh tangan kiri menggunakan satu ya, telapak tangan yang ambil air dibasuh sampai siku-siku. Itu praktek di dalam wudhu menggunakan satu telapak tangan, didorong ya, ambil begitu. Suma kemudian kola berkata siapa Abdillah. Suma kemudian kola berkata siapa Abdillah. Jadi setelah Abdillah membasuh kedua tangan sampai siku-siku,
Lalu Abdillah mengusap kepala sampai ke belakang, ke tengkuk. Kemudian Abdillah membasuh kedua kakinya sampai siku-siku, sampai kedua mata kaki. Membasuh kakinya sampai kedua mata kaki. Suma kemudian kola berkata siapa Abdillah, hakada seperti ini wudu'u Rasulillah, wudunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdillah mengatakan bahwa seperti inilah wudunya Nabi. Lalu Nabi wudu itu ya seperti ini. Jadi kalau kita mempraktekkan wudu seperti yang sudah kita kaji, ya berarti kita mengamalkan praktek wudu seperti wudunya Nabi. Yang sudah sempurna dipertahankan, yang belum sempurna maka supaya segera disempurnakan agar kita mendapatkan kefadilahannya, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan wudu yang sempurna, sehingga sholat kita juga diterima. Kalau wudunya nggak sempurna, ya sholatnya nggak diterima, ya sholatnya tidak diterima. Babu mashir ro'si, bab mengusap kepala marrotan satu kali. Bab mengusap kepala satu kali, walaupun yang dipraktekkan wudunya itu 2 kali atau 3 kali, tetap di dalam membasuh kepala itu hanya 1 kali. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr ibnu Yahya an Abi qala berkata siapa Abi, syahidtu menyaksikan aku Amr pada Amr ibni Abi Hasan, sa'ala bertanya siapa Amr Abdullah pada Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi, tentang wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr dia bertanya kepada Abdillah tentang cara praktek wudunya Nabi. Fada'a maka meminta siapa Abdillah bitaurin dengan wadah, min ma'in dari air. Lalu Abdillah mempraktekkan cara wudunya Nabi. Dia minta air, ya, minta wadah yang isinya air. Fatawaddo'a maka berwudu siapa Abdillah lahum untuk mereka. Maksudnya mempraktekkan wudu di depan mereka. Fakafa'a maka menuangkan siapa Abdillah ala yadaihi atas tangannya. Fagosalahuma maka membasuh siapa Abdillah huma pada kedua tangan. Salasan 3 kali. Lalu Abdillah itu membersihkan kedua tangannya, dibasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Suma kemudian ada khola memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah air. Famat madho maka berkumur-kumur siapa Abdillah. Wastan syako dan menghirup air ke hidung siapa Abdillah. Menghirup air ke hidung siapa Abdillah. Wastan syaro dan nyemprotkan siapa Abdillah, menyemburkan siapa Abdillah. Salasan 3 kali.
Bisalah si gorofatin dengan 3 cauan. Ya. Jadi sekali cauan pertama kumur-kumur menghirup air ke hidung, kemudian dibuang dengan cara disemburkan. Yang kedua begitu juga, yang ketiga juga begitu. Mimain dari air. Suma kemudian ada khola memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah air, dimasukkan lagi ke dalam wadah air. Fagosala maka membasuh siapa Abdillah wajhahu pada wajahnya salasan 3 kali. Dia memasukkan tangannya lalu dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Suma kemudian ada khola memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah air, dimasukkan lagi. Fagosala maka membasuh siapa Abdillah yadaihi pada tangannya ilal mirfaqo ini sampai siku-siku, marrota ini 2 kali, marrota ini 2 kali, tangan kanan 2 kali, tangan kiri 2 kali. Kemudian dia membasuh pada kedua tangannya sampai siku-siku 2 kali 2 kali, tangan kiri 2 kali, tangan kanan 2 kali. Suma kemudian ada khola memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah. Famasaha maka mengusap siapa Abdillah biroksihi pada kepalanya. Prakteknya fa'aqobala maka menghadapkan siapa Abdillah biyadaihi dengan kedua tangannya wa adbaro dan membelakangkan siapa Abdillah bihima dengan kedua tangannya. Suma kemudian ada khola memasukkan siapa Abdillah yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah. Fagosala maka membasuh siapa Abdillah rijlaihi pada kedua kakinya, Setelah itu dia membasuh pada kedua kakinya. Jadi kalau kita ambil kembalikan lagi secara babnya, di dalam mengusap kepala itu cukup hanya 1 kali. Prakteknya menghadapkan kedua tangannya, kemudian membelakangkan kedua tangannya, dihadapkan kemudian dibelakangkan sampai tengkuk. Nah ketika sampai tengkuk nggak perlu digosok, nggak perlu, cukup sampai tengkuk, balikin kembali ya, kemudian gosok kedua telinganya itu. Jadi nggak perlu digosok-gosok, jangan digosok-gosok, cukup di tengkuk, balik lagi. Kalau mau gosok-gosok ya nanti setelah wudhu selesai, setelah praktek wudhunya selesai baru digosok-gosok, nggak apa-apa. Karena menggosok tengkuk itu ya bukan termasuk rukun wudhu ya, bukan termasuk rukun-rukun di dalam berwudhu. Jadi cukup sampai tengkuk, balik lagi ya. Tapi kalau sudah selesai wudhunya, mau cuci lagi kakinya, mau gosok-gosok
tengkuknya atau mungkin mau dibasahi rambutnya ya monggo silahkan. Itu. Wa haddatsana dan bercerita kepada kami Imam Bukhari siapa Musa. Qala berkata Musa, lafadznya hadatsana Wuhaib. Qala berkata siapa Wuhaib, lafadznya masaha. Mengusap siapa Abdillah roksahu pada kepalanya marotan 1 kali. Jadi Abdillah di dalam membasuh kepalanya itu dia cukup membasuhnya hanya 1 kali. Ya, walaupun di dalam praktek wudunya itu 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali. Babu wudu irrojuli, bab hukumnya wudunya orang laki-laki. Bab hukumnya wudunya orang laki-laki ma'a imro'atihi bersama istrinya. Wa fadli wudu'il mar'ati dan sisa air wudunya perempuan. Dan sisa air wudunya perempuan. Wa tawaddo'a dan berwudu siapa Umar. Bil hamimi dengan air panas. Wa min baiti nasroniyati dari rumahnya perempuan Nasrani, yaitu ahli kitab. Jadi bab wudunya seorang laki-laki bersama perempuan atau istrinya, bersama perempuan atau istrinya menggunakan sisa air wudunya perempuan. Menggunakan sisa air wudunya perempuan. Dan Umar itu berwudu dengan air panas di rumahnya perempuan Nasrani. Wudu dengan airnya orang ahli kitab itu secara hukum diperbolehkan. Boleh ya, wudu ya, di dalam kamar mandinya atau sumurnya ahli kitab. Mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu ketika perjalanan mampir di pom bensin, ternyata airnya mati. Di situ ada rumahnya orang yang agamanya ahli kitab, Nasrani. Boleh permisi numpang kamar mandi ya, untuk wudu, silahkan. Berwudu di situ secara hukum diperbolehkan menggunakan airnya orang-orang ahli kitab. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar annahu sesungguhnya Abdullah qala berkata siapa Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah. Karena ada siapa rojulun ar-rijalu beberapa laki-laki wan nisa'u dan perempuan yatawaddauna berwudu mereka fi zamani Rasulillah di dalam zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an bersama-sama. Jami'an bersama-sama. Jadi Abdullah bin Umar berkata, di zamannya Rasulullah itu ada beberapa laki-laki dan perempuan mereka berwudu bersama-sama. Mereka berwudu bersama-sama. Nah ini maksudnya ya, tempat dan air wudunya itu sama. Tempat
dan air wudunya itu sama, namun praktek wudunya sendiri-sendiri atau bergantian, atau wudunya itu bareng. Nah, atau wudunya itu bareng, karena pada waktu itu belum turun ayat hijab, ya. Belum turun ayat hijab. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa wudu bersama perempuan itu diperbolehkan asal tempatnya sendiri-sendiri. Satu. Yang kedua, atau bergantian. Contohnya atau contohnya di tempat-tempat umum. Contohnya di tempat umum, tempat wisata, ya. Tempat wudunya cuma satu, campur dengan laki-laki, boleh berwudu. Perempuan dengan laki-laki itu boleh berwudu, tapi dalam praktek wudunya itu ya sendiri-sendiri atau bergantian. Itu tapi ya di zaman era sekarang ini wudu ya, tempat wudu juga sudah dipisahkan. Tempat wudu pria, tempat wudu wanita, ya, itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya karena air itu susah, air juga sedikit, maka ketika berwudu laki-laki dan perempuan secara bersama itu ya diperbolehkan. Dan karena belum turun ayat hijab, ya, belum turun ayat hijab, itu boleh. Kalau sekarang lebih gampang, gitu. Setiap tempat wudu laki-laki dan perempuan sudah dipisah. Dalam jamaah pun juga sama. Masjid-masjid dalam jamaah, tempat wudu perempuan, tempat wudu laki-laki sudah dipisah. Itu zaman sekarang sudah gampang. Tapi intinya secara hukum, secara bab itu diperbolehkan, ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya diperbolehkan, nggak apa-apa. Atau mungkin istrinya masuk kamar mandi bareng. Nah, Nabi dan Aisyah itu kalau di hadis di belakang ya sering melakukan mandi bareng, itu sering. Ya, di dalam kamar mandi satu, mandinya berdua, Nabi dan Aisyah. Nah, ini juga bisa kita praktekkan sebagai pasangan suami istri. Ya, tujuannya ya itu dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya diperbolehkan ya menggunakan sisa air istrinya yang wudu, itu juga diperbolehkan dengan syarat airnya cukup dan tidak ada unsur najis. Babu sobbin nabiyyi, bab alhamdulillah ya, babu sobbin nabiyyi, bab menuangkannya Nabi, wadu'ahu pada air wudunya Nabi, alal mukma atas orang yang dipingsankan, sopo alaihi orang, atas orang yang dipingsankan siapa alaihi orang. Jadi bab Nabi menuangkan sisa air wudunya kepada orang yang pingsan. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibnu Munkadir qala sami'tu Jabir yaqulu, berkata siapa Jabir, Ja'a datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauduni menjenguk siapa Nabi ni padaku Jabir.
Wa ana dan aku iku maridun sakit. La aqilu tidak sadar aku, tidak berakal, maksudnya sakit, pingsan ya. Jadi Nabi jenguk pada Jabir pada waktu sakit ya. Nabi menjenguk Jabir pada waktu sakit itu, Jabir keadaannya sedang pingsan. Nabi datang, ternyata Jabir tidak sadar, pingsan dia. Fatawaddo'a, maka wudu siapa Nabi. Wasobba, dan menuangkan siapa Nabi alayya, atasku Jabir. Min wadu'ihi, dari air wudunya Nabi, sisa air wudunya Nabi. Nabi wudu, selesai wudu, air sisa wudunya Nabi itu dituangkan kepadaku, disiram. Fa'aqoltu, maka sadar aku. Lalu aku sadar setelah disiram air sisa wudunya Nabi. Fakultu, maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai Nabi, liman, bagi siapa, al-mirasu, warisan. Setelah sadar, Jabir berkata, Nabi, warisanku itu untuk siapa? Karena memang Jabir itu tidak punya ahli waris ya, dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak. Jadi ahli waris ke atas, ke bawah, ke samping dia tidak punya. Makanya ketika dia sadar, di situ ada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, warisanku untuk siapa? Warisanku untuk siapa? Innama yarisuni, sesungguhnya mewaris ni padaku Jabir, siapa kalalatun, opo kalalatun, kosong. Karena saya nggak punya ahli waris. Yaitu bagaimana Nabi waris untuk warisanku. Akhirnya fanazalat, maka turun opo ayatul faraid, ayat waris, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Jadi Jabir bertanya kepada Nabi, kalau aku mati siapa akan mewaris hartaku, karena aku tidak punya ahli waris. Lalu turunlah ayat waris, yaitu surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah ya, tentang kalalah itu. Jadi kalau kita kembalikan bab bahwa ya, air wudu, air sisa wudu ya, itu hukumnya tidak najis ya. Air sisa wudu itu hukumnya tidak najis. Buktinya sisa air wudunya Nabi disiramkan kepada siapa? Disiramkan kepada Jabir yang sedang pingsan. Setelah disiramkan itu ternyata dia sadar. Ini juga kita bisa praktekkan hadis ini. Ketika ada saudaranya yang sedang pingsan, boleh kita coba ya. Kita wudu, kemudian kita siramkan air sisa wudu itu kepada orang yang pingsan gitu. Atau mungkin ya tidak harus dengan air sisa wudu, bisa juga dengan air lain. Ketika saudaranya pingsan ya, diciprat-cipratkan atau disiramkan kepada orang yang pingsan sehingga bisa sadar itu. Babul gusli, babnya mandi, wal wudu'i, dan wudu, fil mihdobi, di dalam mihdob. Wudu
di dalam mihdab. Mihdab itu wadah, bak mandi. Nah, itu mihdab. Atau mihdab itu tempat yang digunakan untuk mencuci pakaian. Ya berarti bak yang terbuat dari batu. Yang terbuat dari batu. Bak terbuat dari batu, itu mihdab. Wal qadahi, dan wadah air. Dan wadah air. Wal khoshabi, dan wadah kayu. Dan wadah kayu. Wal hijaroti, dan wadah batu. Jadi bab mandi dan wudu, babnya mandi dan wudu di dalam wadah bak, di dalam wadah air. Kalau kodah ini wadah yang digunakan untuk mewadahi makanan, itu kodah. Apa? Baskom. Kalau mihdab itu bak, ya, bak yang lebih besar. Kalau kodah ini lebih kecil, ya, seperti baskom. Dan wadah kayu, wadah yang terbuat dari kayu, dan juga wadah yang terbuat dari batu. Itu bagaimana mandi di dalam menggunakan mandi dan wudu di dalam menggunakan wadah-wadah tersebut. Bagaimana hadisnya? Kita lihat hadisnya di lain waktu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata yang kurang pas, ada kata yang tidak baik, ada kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.